Satu kalimat penghancur doa, perusak harapan, tapi sering diucapkan. Oleh sebab itulah jangan sekali-kali mengucapkan kalimat ini. Jika tidak ingin doa-doanya akan hancur, harapannya akan rusak seketika. Kalimat apakah itu? Perhatikan, kalimat yang sudah sering diucapkan, tetapi orang yang mengucapkannya tidak tahu bahwa kalimat itu sebenarnya yang menghancurkan doa-doa yang sudah dipanjatkan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kau tahuilah bahwa sebenarnya banyak orang yang mengucapkan kalimat yang sebenarnya kalimat itu merusak bangunan doa-doa yang sudah dipanjatkan selama ini. Doa itu ibarat kita menumpuk bangunan, menumpuk batu bata 1, 2, 3 sampai menjulang ke langit. Misalnya begini, kita berdoa minta rezeki kepada Allah, harta yang melimpah ruah misalnya. Sekali kita amalkan itu berarti kita sama dengan menumpuk bata 1. Kemudian 2 kali kita amalkan menumpuk bata 2 di atasnya. 3 kali kita amalkan menumpuk bata 3 di atasnya. 4 kali kita amalkan sama dengan menumpuk bata 4 di atasnya, terus begitu sampai menjulang ke langit. Nah, kalau doa-doa itu sudah dipanjatkan, sudah menjulang ke langit, tetapi tiba-tiba orangnya tergesa-gesa, terburu-buru menghukumi begitu, menarik kesimpulan. Dia mengatakan begini, aku sudah berdoa kepada Allah, bahkan aku sudah sering berdoa kepada Allah, mengamalkan ini itu, tetapi kok belum dikabulkan. Belum loh ya, ucapan belum. Ini bangunannya itu langsung gugur, rontok dari atas, hancur lebur seketika. Padahal dia mengatakan belum. Apalagi mengatakan begini, aku sudah sering berdoa kepada Allah, aku sudah sering mengamalkan ini itu, tetapi tidak dikabulkan. Nah kalau sudah tidak, langsung bangunan doa itu hancur, lebur seketika, hancur berkeping-keping. Aduh, sayang sekali. Ini kalau diucapkan loh ya, diucapkan lewat lisan atau ditulis di dalam tulisan kolom komentar misalnya. Aduh, ya bangunannya yang sudah menjulang ke langit itu hancur lebur berkeping-keping. Jadi bangunannya hancur, harapannya rusak. Loh, terus caranya bagaimana? Yang awali dari nol lagi. Kita membangun doa lagi dari nol lagi, 1, 2, 3, 4, bangun lagi. Butuh waktu berapa bulan ya, terserah. Tergantung keikhlasan masing-masing, kekuatan doanya masing-masing. Ini kan sungguh luar biasa perkataan yang Masya Allah dahsyat. Nah pertanyaannya, mengapa perkataan seperti itu mampu menghancurkan bangunan doa? Begini, menurut para ulama, kalau ada orang yang mengatakan aku sudah sering berdoa tetapi belum dikabulkan, aku sudah sering berdoa tetapi tidak dikabulkan, itu seolah-olah dia terburu-buru, tergesa-gesa, mendikte kepada Allah, Allah didikte, atau dia kurang ikhlas. Nyatanya dia itu kan berdoa kan dapat pahala. Doa wal ibadah, doa itu dia adalah ibadah, doa itu ibadah, dapat pahala. Selain dapat pahala kan akan dikabulkan oleh Allah, tetapi dia kenapa terburu-buru, tergesa-gesa menghukumi hal-hal yang tidak, suudzon kepada Allah, ya negatif thinking kepada Allah, sehingga bangunan doa yang sudah disusun selama ini
hancur mulai dari langit, runtuh nih dret, sampai ke bawah, hancur berkeping-keping. Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka jangan sekali-kali itu kalimat itu terucap lewat lisan atau lewat tulisan. Tetapi kalau seandainya misalnya ujian dalam hati loh ya, hatinya begitu, hatinya doang yang mengatakan, sebenarnya aku sudah sering berdoa, tapi kok belum dikabulkan, atau tidak dikabulkan ya, dalam hati tapi tidak diucapkan, tidak dituliskan, maka itu disebut ujian iman, ujian kesabaran, godaan iman, godaan kesabaran. Kalau tidak sampai terucap di lisan, tidak sampai dituliskan dalam suatu bentuk tulisan, maka masih aman. Masih aman, bangunan doanya belum rontok, belum gugur. Masih aman tuh. Kalau hanya di dalam hati, tidak diucapkan, tidak dituliskan dalam bentuk tulisan, walaupun itu hanya sekedar kolom komentar. Ingat, asalkan tidak keluar dari mulut ya, atau lewat tulisan tangan. Jadi kalau masih dalam hati, jangan sampai jebol. Yaitu namanya godaan iman, godaan kesabaran. Iman dan kesabaran harus diuji dulu. Dia teruji atau enggak? Kalau sudah terucap oleh lisannya atau tertuliskan dengan tulisannya, wah dia sudah enggak lolos ujian. Dia enggak akan lulus ujian, enggak lulus kesabaran. Ini dasarnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu ta'autu falam yustajab li. Yustajabu dikabulkan li ahadikum untuk salah seorang kalian, ma lam ya'jal selama tidak tergesa-gesa oleh dia. Jadi pasti dikabulkan, pasti dikabulkan oleh Allah selama dia tidak tergesa-gesa, selama dia tidak terburu-buru dalam harapan penantian. Yaqulu, dia mengatakan begini, ta'autu falam yustajab li, ta'autu falam yustajab li. Aku sudah sering berdoa, meminta kepada Allah, amalan ini, amalan itu sudah saya amalkan semua nih. Falam yustajab li, lalu belum dikabulkan untukku. Ini belum nih. Falam yustajab li, maka belum, ini belum. Apalagi diartikan falam yustajab li, tidak. Nah, antara belum dan tidak. Kalau belum kan masih bisa nanti. Nah, kalau tidak berarti tidak sama sekali. Falam yustajab li. Pokoknya ucapan belum maupun ucapan tidak dikabulkan, ini sama saja dengan mencurigai Allah. Allah dicurigai. Coba, sudah berdoa nggak ikhlas? Nggak ikhlas dong, Allah itu kan dituntut-tuntut. Allah didikte-dikte. Allah dicurigai. Allah disuudoni. Maka bangunan doa itu rontok gugur. Akhirnya dia harus ngawali dari nol lagi. Dari nol lagi harus yakin. Harus yakin, ikhlas lagi. Masya Allah, luar biasa. Akhrajahu al-Bukhari, akhraja dalam mengeluarkan hubungan hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 6340. Wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 2735. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi ya sekali lagi jangan sampai terucap maupun tertulis kalimat aku sudah sering berdoa, aku sudah sering amalan ini dan itu, tetapi belum dikabulkan atau tidak dikabulkan. Jangan sekali-sekali itu. Demikian, semoga manfaat dan barokah fitini wa dunul akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.